Renungan Minggu ke-27 masa biasa tahun A 4 Oktober 2020. Ada rencana, ada kebetulan. Saya ulangi, ada rencana, ada kebetulan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada. Senyum selalu, berkah dalam. Dan sehat-sehat semua ya. Syukurlah, puji Tuhan kalau kita semua sehat. Halo anak-anak, apa kabar? Wah, sudah lama ya kita tidak berjumpa ya. Sudah berapa bulan kita tidak berjumpa. Pasti pada tambah gemuk ini anak-anakku ini. Bagaimana tidak gemuk? Makan, tidur, bahkan ada yang sekolah pun sambil tiduran. Bener enggak ayo anak-anak? Nah, wah kalau nanti sudah masuk sekolah beneran, offline, tatap muka, wah itu pasti nanti seragamnya sudah sesak semua ya. Maka siap-siap saja para penjahit mendapat order yang banyak untuk buat seragam anak-anak yang sudah mulai menggemuk. Nah, saudara-saudari terkasih, mungkin juga tidak hanya anak-anak, tapi orang tua juga pada tambah bobot. Puji Tuhan, tidak apa-apa, diterima saja dengan sukacita. Saudara-saudariku terkasih, pada bulan-bulan sebelum Februari, mungkin kita sudah punya rencana atau program kerja banyak ya. Tetapi banyak hal terpaksa dipending karena ada tamu yang tidak diundang, corona. Dan tanpa kulonwun datang begitu saja dan ngobrak-abrik rencana yang sudah tarik-tarik dibuat melalui berbagai macam pembicaraan. Lalu terpaksa berjalan melalui jalan-jalan alternatif. Rapat online, misa online, sekolah online dan sebagainya. Wah, namun apapun yang terjadi, kita harus tetap tegar dan jalan terus. Seperti pernah disampaikan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus yang kedua, bab 4 ayat 8 sampai dengan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dan Paulus jalan terus. Dia tidak tawar hati karena kekuatan yang dimilikinya dalam karya misinya bukan dari diri sendiri, melainkan dari Tuhan. Ingatlah itu, hai kita semua, kekuatan kita pun juga berasal dari sana. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama hari ini mengisahkan tuan kebun anggur yang menanam anggur pilihan dan mengelolanya dengan cermat, bahkan mendirikan menara jaga serta tempat pemerasan anggur dan berharap nanti mendapatkan buah anggur yang baik. Namun ternyata apa? Ternyata yang dijumpai adalah anggur yang masam. Bagaimana Injil? Agak sedikit berbeda. Perumpamaan mengisahkan para penyewa kebun anggur yang tidak bertanggung jawab dan serakah. Bukan hanya tidak menyerahkan bagian milik tuan kebun anggur, melainkan malah ingin memiliki kebun anggur itu sendiri. Keserakahan ini ternyata menciptakan keganasan, membunuh hamba-hamba dan bahkan anak ahli warisnya pun dibunuh. Sungguh suatu kejahatan yang sangat besar. Namun sekali lagi kisah ini adalah sebuah perumpamaan, jadi belum terjadi. Namun bisa saja terjadi, maka perlu kita cari hikmahnya.
Saudara-saudari terkasih, siapa sebetulnya yang disasar dengan perumpamaan tadi? Siapa lagi kalau bukan kita? Ya kita semua, karena setiap kali kita membaca atau mendengar pembacaan kitab suci, kita harus siap mengambil hikmahnya untuk kita. Juga lebih-lebih untuk diriku masing-masing. Harus itu, harus mengambil hikmahnya untuk diri kita masing-masing. Kita tidak boleh mengatakan, oh kutipan ini hanya untuk dia, cocok untuk dia, pas untuk dia karena dia begini dan begitu. Tidak bisa itu. Awas, kalau kita berpikir seperti itu, jangan-jangan bisa-bisa kita terjerembab atau dalam bahasa Jawa kejelungup masuk lubang kesombongan rohani. Hati-hati, sekali lagi, kalau kita berpikir, oh kita kutipan ini hanya untuk dia, pas untuk dia, cocok untuk dia karena dia begini dan begitu. Kalau kita berpikir seperti itu, awas, jangan-jangan kita nanti malah bisa terjerembab atau kejelungup masuk dalam lubang kesombongan diri. Nah ini harus hati-hati. Maaf, dan itu kerap terjadi. Sejenak marilah kita ingat sebuah lagu yang berjudul Kesera-sera dengan beberapa penyesuaian. When I was just a little child, I asked my mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be ash? Here's what she said to me. Kesera-sera, whatever will be, will be. No future not I to see. Kesera-sera, what will be, will be. Dek cilik aku matur ibu, aku iki besok arep dadi wong apik, ganteng, bagus, apa dadi wong ala, nakal, bejujak. Monggo lah, aku ora ngerti. Nah, lagu ini bisa bermakna ganda karena tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, lalu ya monggo sajalah, suka-suka situ, kesera-sera, leh-leh luweh. Nah, namun juga bisa bermakna karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, maka kita diajak berusaha agar yang terjadi itu baik adanya dan indah pada waktunya. Maka kita harus tetap terbuka pada bimbingan Tuhan melalui apa dan siapapun juga dalam hidup kita sehari-hari. Itulah kerendahan hati yang sejati. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan mencintai kita. Seperti apapun keadaan kita, Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan menyelenggarakan hidup kita kapanpun dan dimanapun. Namun Tuhan tidak hendak meninabobokkan kita. Wesle, rasah repot-repot tak uruse dhewe, kowe cukup tengok-tengok lan keri nampa hasile. Begitukah kata Tuhan? Tentu tidak. Tetapi kita diajak melihat bagaimana tanggung jawab kita dalam menghidupi karunia panggilan dan pilihan Allah sebagai umat Allah, bahkan sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberikan rahmat-Nya dan kita dikehendaki memanfaatkan rahmat Tuhan itu untuk dapat memiliki dan menghayati keutamaan Kristiani, yaitu iman, harapan, dan kasih sebagai landasan utama untuk menjalani panggilan hidup kita masing-masing demi kepentingan hidup bersama. Iman harus terwujud dalam perilaku yang baik dan benar terhadap sesama, agar kita sendiri bersama sesama menjadi manusia yang terus berharap akan terwujudnya kehidupan yang baru, yang diwarnai kasih ilahi, yaitu kasih yang menghendaki kebahagiaan bagi yang dikasihinya, kasih tanpa pamrih kepentingan diri. Saudara-saudari terkasih,
itu teorinya. Dan teori itu harus menjadi sebuah rencana untuk kemudian dilaksanakan. Namun kadang rencana itu tidak terlaksana. Kenapa? Bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin karena terhambat oleh kelemahan atau kelalaian kita. Ini sisi negatifnya. Awas, ada godaan kita saling menyalahkan satu sama lain atau mengkambing hitamkan seseorang atau kelompok ini dan itu sebagai penghambat atau penghalang. Kalau itu yang terjadi, permasalahan tidak akan dapat diatasi, malah bisa bertumpuk. Dan maaf, itu yang sering terjadi, saling menyalahkan, saling melempar tanggung jawab kalau ada sesuatu rencana yang tidak terlaksana. Padahal kemungkinan karena kelemahan dan kelalaian kita. Maka bagaimana caranya? Yaitu mencoba kembali kepada diri sendiri. Yang kedua, mungkin juga karena ada sesuatu yang muncul kebetulan. Bisa jadi. Berhadapan dengan hal ini kita diajak bijaksana. Kalau yang muncul di tengah perjalanan itu hal yang urgen, yang penting, mendesak dan harus ditangani, ya ditangani. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita tidak boleh fanatik dengan program sehingga kalau ada yang muncul dan urgen lalu kita singkirkan. Tidak. Jangan-jangan itu malah bisa-bisa menjadi pendukung bagi rencana kita. Itu jadi sisi positif yang perlu kita sikapi. Namun kalau hal itu tidak begitu penting dan tidak mendesak, ya apa yang telah kita rencanakan jalan terus. Jangan sampai kita terhanyut. Maka hidup itu memang harus lentur, namun jangan sampai lebur. Lentur artinya ya enak, tapi jangan sampai lebur. Lebur itu ya anut grup yuk, udah ngalah dan ngalah, tetapi bukan ngalah dalam arti yang baik, tapi ya wis lah melu wae. Jangan, karena ada yang urgen harus ditangani, ada yang tidak urgen cukup nanti dulu. Maka saudara-saudariku terkasih, mengakhiri renungan pada hari ini, marilah kita cermati doa Santa Teresia, kanak-kanak Yesus atau Teresia Lisieux yang pestanya kita rayakan pada tanggal 1 Oktober yang lalu. Santa Teresia ini oleh gereja dijadikan pelindung karya misi. Dan bulan Oktober ini selain bulan Rosario juga bulan misi. Doa ini disampaikan Teresia di hadapan patung Yesus yang sedang dibopong oleh Bunda Maria. Waktu itu Teresia baru berumur sekitar 7 tahun. Dia berdoa demikian sebagai anak-anak. Yesus, tentu engkau senang mempunyai mainan. Biarlah saya menjadi mainanmu. Anggap saja aku ini bolamu. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika hendak kau sepak kian kemari, monggo saja silahkan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia. Tetapi Yesus, kalau hendak kau tusuk bolamu, oh Yesus, tentu itu sakit sekali. Namun terjadilah kehendakmu. Nah, saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita memaknai doa ini? Monggo kerso, up to you. Saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, anak dan anak-anakku, senyum selalu, berkah dalam, matur nuwun. Mbayat 4 Oktober 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat.